Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Mari kita ibadah. Pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebab Engkau sungguh begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih atas setiap kasih setiamu dan anugerahmu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu, membawa setiap sembah kami, membawa setiap hidup kami, membawa setiap hati kami yang baru Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, sembah syukur bagimu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa. Syukur. Mari kita datang padanya. Bawa sembah, bawa hatimu, bawa pujianmu. Biarkan setiap apa yang keluar dari mulutmu itu menjadi dupa yang harum bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti
Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami bawa sembah kami, oh, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Memandang wajah-Mu, ku ingin selalu memandang-Mu Tuhan. Sebab Kau Allahku, sebab Kau Bapa-Ku yang hidup. Sampai hadir-Mu dalam hidup. Kami bawa sembah kami, oh Tuhan, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari bawa sembah-Mu pagi hari ini. Mari bawa pujian-Mu, mari bawa mazmur-Mu. Kau Allahku yang layak disembah, Kau Allahku yang termulia, Kau Allahku yang kudus, Kau Allahku yang hebat. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kaulah pelita bagi setiap jalanku, ya Tuhan. Surga bumi menyembah nama-Mu. Kau Allahku yang kudus, Kau Allahku yang mulia, Kau Allahku yang hebat. Puji nama-Mu Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan hidupku, Kaulah satu-satunya sumber kemenanganku. Hanya pada-Mu saja ku percaya, ku berharap, ku menyembah, oh Tuhan. Ajarku selalu dekat dengan-Mu, ajarku selalu berdiam di kaki-Mu Tuhan. Sebab ku ingin selalu terhubung dengan-Mu, melekat dengan-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Tuhanku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu
pujikan lebih tinggi sekali lagi. Oh, terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kau Allahku yang berdaulat penuh, Kau Allahku yang dahsyat. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat. Amin. Sebab Dia adalah satu-satunya Tuhan kita yang sungguh hebat dan mulia dalam setiap hidup kita. Come on, sing. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, Kau satu-satunya kemenangan kami. Mari sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Katakan Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Biarkan seluruh bumi menyembah nama-Mu, sebab Kau Allahku yang kudus. Mari
sama-sama sekali lagi katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Siapa yang pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya semua. Mari pagi hari ini kita naikkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untukku. Mari katakan sekali lagi, kasih-Nya, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih-Nya, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkan. Mari naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku. Kami bawa setiap syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, sampai dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukku, tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Katakan, dibebaskan,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebentar kita akan memberkati anak-anak sekolah minggu dan membalikan persepuluhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita akan memberkati anak-anak lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama. Mari saudara kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa di surga, kami bawa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah generasi penerus, mereka adalah anak panah yang akan diluncurkan oleh kekuatan Roh-Mu. Ketika mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, maka mereka menjadi benih ilahi yang akan Kau pakai. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memberkati anak-anak ini dengan roh takut akan Tuhan. Turun atas-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Aku memberkati anak-anak ini dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau bertumbuh mengenal akan Yesus dan takut akan Tuhan. Masa depanmu dipegang oleh Tuhan Yesus dengan damai sejahtera. Engkau menjadi terang, menjadi saksi di mana saja Tuhan tempatkan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, hikmat Allah turun atas hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Diberkati dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus aku memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengembalikan milik Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, bersyukurlah karena kita bisa melakukan firman Tuhan. Itu keajaiban. Ya, saya percaya itu adalah keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yuk, yang sudah memegang milik Tuhan, kalau engkau suami istri, maka engkau akan saling berpegangan tangan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan Yesus, hari ini aku bersyukur karena aku bisa melakukan firman-Mu. Dan aku percaya apa yang menjadi milik-Mu, aku kembalikan. Karena aku tahu kebenaran firman-Mu. Terimalah ini dengan sukacita, aku mengembalikannya dan aku memberi persembahan khusus. Dalam nama Yesus, janji-Mu berlaku bagi hidupku. Pagar-Mu ada dalam hidupku. Yang 90% Engkau melindungi dan mencukupkan, bahkan berlimpah. Di dalam nama Yesus. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita tunduk kepala sebentar. Kami datang kepadamu, ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus.
Kami ingin menikmati Engkau. Tolonglah kami semua yang hadir di tempat ini. Pengurapan-Mu turun atas kami, atas hamba-Mu dan bibir tanah liat ini. Untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tolong kami semua. Urapan-Mu ada pada kami. Setiap telinga yang ada di tempat ini diurapi dengan darah Yesus Kristus. Sehingga cara kami mendengar benar. Karena ketika kami bisa memahami firman-Mu, kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Dan kebenaran yang memerdekakan kami itu yang menuntun kami untuk masa depan kami. Karena kami tahu hidup kami ini hanya oleh anugerah-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tolong kami Roh Kudus pagi hari ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, izinkan kami bertemu dengan-Mu. Tuhan, buat umat-Mu bisa merasakan kehadiran-Mu, karena itu lebih penting dari apapun juga. Karena ketika Engkau hadir, Engkau memberi pengharapan. Ketika Engkau hadir, Engkau menyembuhkan. Ketika Engkau hadir, Engkau memulihkan. Ketika Engkau hadir, hidup kami diubahkan. Ketika Engkau hadir Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Bawa kami masuk Tuhan. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Biarlah benar-benar hati kami merindukan Engkau lebih dari semuanya Tuhan. Oh Yesus, keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu benar Tuhan, tarik kami masuk menikmati keindahan ketika kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan Yesus Tuhan memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Saya ajak bangkit berdiri sekali lagi. Pujikan dari hatimu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Benarkah hatimu itu merindukan Yesus? Lebih dari mutiara, lebih dari semuanya. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Ketika kau dapati hati yang rindu akan Engkau, aku percaya dan aku tahu Kau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami.
Karena kau dapati hati yang haus akan Engkau, hati yang merindukanmu Tuhan. Yesus. Pikirkan Tuhan, Dia itu lebih indah dari segalanya. Dia lebih berharga daripada mutiara. Dia lebih berharga dari apapun juga di dunia yang bisa kita pegang. Oh Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur bagi hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Coba tanya belakang dan depanmu, bagaimana kabarmu hari ini? Sapa mereka dengan kasih Tuhan. Bagaimana kabar mereka? Hah? Baik, gak ada yang susah? Gak ada yang kemarin gak bisa makan? Ya mungkin mereka kemarin harus berpuasa karena kehabisan beras. Ada yang begitu. Saudara perlu memberkati mereka dengan kasih. Pagi hari ini, saudara, kita tahu bahwa dunia kita ini bergejolak dan kayaknya banyak ramalan-ramalan tentang hari esok. Ya, kalau ada orang yang meramal tentang hari esok dan tahu hari esok, itu adalah ajaib. Ya, banyak orang yang bisa meramal, tetapi kita tahu saat ini, sekarang ini, kita sadar. Mungkin tahun lalu saudara, yang pengusaha, yang berjualan di pasar, yang berjualan kaki lima, saudara berpikir bahwa tahun depan mesti lebih baik ekonominya, saya akan lebih mudah dan akan seperti ini. Tetapi tiba-tiba meleset semuanya. Banyak orang kita sadar kita tidak mengerti hari esok. Karena hari esok itu milik Tuhan. Yang bisa tahu hari esok dengan tepat 100% itu hanya Tuhan Yesus. Kalau toh ada peramal yang meramalkan, ada hamba Tuhan, pendeta yang berkata tahun sekian begini ini, itu mungkin hanya 20% saja. Tetapi yang tepat 100% tahu tentang hari esok adalah Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hari esok. Ngomong senggol kanan gini, kamu ngerti enggak hari esok? Hah? Ada ya enggak yang jawabannya tahu persis? Hah? Ada yang jawab gitu? Halo? Yang hari ini merencanakan 2 tahun lagi aku akan ikut tour ke Holy Land. Orang ngerti yo, baru 4 bulan dari rencananya berpulang kepada Tuhan. Lurah situ atau saudara sudah masuk Kanaan surgawi. Nah, ada banyak hal yang terjadi dan kita tidak tahu. Yuk kita akan lihat Yohanes pasal 21. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku, mulai ayat 15 sampai yang ke-22. Mari kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 15. Saudara ayat 16. Sudah ketemu saudara? Halo, sudah ketemu? Tolong kalau Alkitab maka di silent ya. Dan dimatikan itunya. Apa? Internetnya. Saya membaca ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku.
Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia? Perhatikan baik-baik, saya tidak akan menerangkan pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-17. Ini kita tahu ketika Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya itu kan masih bertanya-tanya. Yaitu bagaimana tentang Yesus, apakah benar Yesus itu akan menjadi raja dan sebagainya. Akhirnya mereka itu inti ceritanya, mereka itu kembali kepada hidup lama mereka. Bukankah mereka dulu adalah pencari ikan, ya? Mereka nelayan, makanya, nah ini biasanya orang yang vokal, ini kayak Petrus ini mempengaruhi banyak orang. Sehingga mengajak teman-temannya untuk kembali mancing ataupun jaring, saudara ya. Sehingga ya bayangkan saja Tuhan sudah ngomong. Ketika memanggil mereka dulu pertama kali, memanggil mereka, Tuhan Yesus sudah ngomong, tinggalkan semuanya dan kamu ikutlah aku akan menjadikan kamu sekarang penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Mereka itu sudah dipindahkan sebenarnya, dan mereka 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus. Makan bareng, kepanasan bareng, nangis bareng, diolok-olok juga mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus diejek, bagaimana Tuhan Yesus dicaci maki. Mereka juga mendengar, mata mereka juga melihat orang buta, melihat orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang sakit perdarahan 12 tahun disembuhkan. Mata mereka melihat. Jadi mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan 3,5 tahun. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Petrus 3 kali menyangkali Tuhan Yesus. Maka hati mereka ini yang diserang saudaraku adalah jiwa. Nah ini rasa, pikiran, kehendak ini diserang semuanya ketika Yesus diarak saudaraku, dicambuk sampai memikul kayu salib sampai di Bukit Golgota yang kita peringati kapan lalu itu. Jiwa mereka itu tergoncang. Nah ketika jiwa seseorang tergoncang, ini yang berbahaya adalah hidup lama mereka ini muncul. Dan mereka ini akhirnya mereka setengah percaya padahal Tuhan Yesus sudah nemui mereka. Sudah berkata damai sejahteraku aku berikan kepadamu di pasal 20. Dan Tuhan Yesus sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Tetapi faktanya, realitanya mereka tuh pengen mencari ikan lagi. Saya berpikir, saya nggak tahu juga ini 3,5 tahun hidup dengan Tuhan loh. Mujizat 5 roti 2 ikan mereka lihat loh. Tetapi kenapa saudaraku, kenapa? Nah ini akan berbicara tentang cara pandang murid-murid terhadap Yesus Kristus. Kita akan lihat bahwa hari esok itu yang memegang itu Tuhan. Nah saudaraku, tahu hari esok itu ajaib. Tetapi tahu masa kini itu wajib. Wajib kita ngerti sekarang ini. Kalau ada orang yang tahu hari esok itu ajaib. Tetapi saudara dan saya wajib mengerti sekarang ini. Nah apa perintah Tuhan sekarang ini? Di ayat 18 sampai 19. Next yang pertama. Saudaraku dikatakan Yesus itu tahu hari esok. Itu ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu ini kepada Petrus ya. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau akan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi waktu itu Petrus itu masih seger buger. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau pergi sakarepmu dewe. Tetapi ketika kamu sudah tua, kamu akan mengulurkan tanganmu untuk diikat. Dan kamu harus berada di tempat yang tidak kau kehendaki. Ini menyatakan tentang kematian Petrus. Dia mati disalib dengan kepala terbalik. Berarti ini waktu itu Petrus kan belum disalib.
Tetapi Tuhan sudah ngomong kepada Petrus tentang hari depannya Petrus dan akhir hidupnya Petrus. Ini berbicara bahwa Tuhan itu tahu akan hari esok kita, akan masa depan kita, akan kehidupan kita. Kita tidak tahu 10 menit lagi saya juga tidak tahu. 1 jam lagi saya tidak tahu. Apakah saya tetap sehat seperti ini atau tiba-tiba saya berpulang kepada Bapa di surga. Saudaraku, gak ada seorang pun yang tahu. Ada seorang olahragawan yang lagi tenis tiba-tiba dia harus berhenti dan jantungnya berdetak. Akhirnya tidak bisa tertolong. Gak ada seorang pun. Tapi Yesus, firman Tuhan berkata, dia tahu hari esok. Dan dia memegang hari esok. Karena dia bangkit. Itulah sebabnya hari esok itu ada untuk saudara dan saya. Hari esok kita itu sudah ada di tangan Tuhan. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu. Benjing niku sampun dicepeng kali Gusti wonten astane Gusti dinten benjing. Jadi kita yang harus tahu apa yang sekarang ini. Karena Yesus yang sudah tahu hari esok. Bu Ella, mana ayat-ayatnya? Yang terakhir Tuhan Yesus berkata, sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus. Ini yang menjadi kedua nanti. Yang pertama Yesus tahu hari esok. Hari ini yang wajib kita tahu. Yesus ngomong, ikutlah aku. Tuhan Yesus ngomong kok. Sekarang kamu sakarepmu dewe. Kamu bisa. Lihat itu saudara, orang muda masih punya kekuatan, masih punya kehendak, masih punya keinginan. Kemana-mana. Tapi kalau sudah tua, Petrus dikatakan, kamu diikat tanganmu dan kamu harus ke tempat yang tidak kamu sukai. Ya siapa yang mau mati disalib terbalik? Gak ada. Saudaraku, Petrus disalibkan, tetapi Petrus tahu dia tidak layak disalibkan sama dengan gurunya. Dan dia ingin kepalanya di bawah. Itu karena Petrus menghormati Tuhan saja. Ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu tahu hari esok. Next berikutnya. Ada satu pujian yang mengingatkan saya akan hal ini. Dia tahu apa yang terjadi bahkan hati kita. Tuhan tahu loh. Besok depan itu apa yang terjadi. Besok itu apa? Apakah tahun ini ekonomi lesu itu sampai kapan? Yang tepat tahu itu Tuhan kok. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Karena dia yang pegang kendali saudaraku. Dia yang tahu hari esok. Sebelah kanan kirimu itu hanya bisa mendampingi. Tetapi yang tahu persis hari esok adalah Tuhan. Gak ada. Di hari besok itu bagaimana? Tuhan yang tahu. Ngomong kanan kiri. Gak usah pengen mengerti hari esok karena hari esok sudah dipegang Tuhan. Kadang orang pengen ngerti hari esok itu sampai stres saudaraku. Sampai doa puasa, sampai saking takutnya hari esok. Semua disimpan. Pokoknya karena ketakutan hari esok. Saya ketemu orang tuh mikir, kepala saya yang jadi mikir. Ini orang takut banget hari esok itu bagaimana. Bu Ella nanti bagaimana kalau anak saya begini. Kalau masa depan anak saya, dia memikirkan kalau cucu saya sudah. Lah saya bilang, stres. Hari esok itu Tuhan yang pegang. Dia tahu kok. Yang dibutuhkan kita tuh hanya percayakan firman-Nya. Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Perhatikan baik-baik. Selagi saudara dan saya ada di kandungan ibu kita, mama kita, semua hari-hari yang akan terbentuk dan dilalui itu sudah dituliskan di dalam kitabnya Tuhan. Tentang hidup saudara dan saya. Sebelum ada satupun daripadanya. Siapa Tuhan? Siapa Allah seperti Yesus? Gak ada. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Yang tahu masa depan kita. Jadi kalau sekarang ini saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami himpitan. Cuma satu, tetaplah percaya akan firman-Nya. Karena dia memegang hari esok. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa dia turut bekerja di dalam segala perkara. Baik itu yang menindas kita, yang menekan kita, yang merugikan
merugikan kita, ataupun perkara-perkara yang membuat saudara tersenyum, ataupun air matamu hampir habis. Dia bekerja, turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ngomong kanan kiri, kebaikan. Satu lagi ngomong, kalau kamu lagi diproses untuk kebaikan. Kita tuh kalau untuk kebaikan, amin semuanya. Kalau kamu diproses, ora nek sing wani jawab. Proses itu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Yesus tuh mengetahui pikiran mereka kok. Murid-muridnya belum ngomong, orang banyak belum ngomong, Tuhan Yesus sudah tahu kok niat hati mereka. Ada itu di Matius 12 ayat 25, Matius 26 ayat 10. Next berikutnya. Setelah yang pertama ini baru. Nah ini Lukas 5 ayat 12. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi saudara belum ngomong apa-apa, masih di dalam hati. Itu Yesus ngerti. Kalau setan hanya tahu apa yang saudara dan saya ucapkan. Dia enggak ngerti apa yang ada di dalam hati kita yang belum terucapkan. Setan itu berkuasa, tapi Yesus maha kuasa. Setan enggak ngerti apa yang ada di dalam hati kita dan di pikiran kita yang belum terucap. Makanya hati-hati ya kalau ngomong ya. Pas jengkel, gregeten sama anakmu jangan ngomong goblok. Tangkap sama setan dilempar. Jangan. Ini 1 senti di bawah hidung ini berbahaya banget. Ini yang menentukan hidup dan mati kita. Apapun keadaanmu, mulut kita harus berkata bahwa dia menentukan hari esok untuk kebaikan. Saudara, katakan Lukas 11 ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Jadi Yesus tuh ngerti loh kepikiran kita. Sekalipun kita belum mengucap. Kalau boleh saya jujur, suami saya Pak Bambang tidak akan mengerti pikiran saya dan hati saya. Kalau saya enggak ngomong. Itulah manusia. Sekalipun itu pasanganmu, orang yang paling dekat denganmu pun, itu tidak bisa mengerti kepikiranmu dan hatimu. Hanya Yesus yang tahu. Itulah sebabnya tidak sia-sia saudara dan saya datang kepada dia tengah malam untuk meratap dan berkata, Engkaulah Tuhan. Ada satu pujian yang mengingatkan saya. Bisakah ditampilkan ini? Tadi saya minta. Semoga ini membuka. Suara saya tidak baik ya, tidak bagus. Tetapi pujian ini mengingatkan saya akan firman Tuhan ini. Ku tak tahu kan hari esok, yang bisa nyanyi. Namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal. Coba sebelum kita meneruskan, tanya kanan kirimu, apakah benar hatimu tenang? Saya merasa banyak yang datang ke gereja ini kemerungsung loh hati ini. Maaf, sorry. Kemerungsung hatimu. Ya percaya, ya enggak. Ya mau gak percaya itu wong kita orang Kristen. Tapi lek percaya kok keadaan masih kayak gini. Saudaraku, kenapa ini aku dijepit? Kenapa kok gak selesai-selesai? Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya tadi malam tuh mau tidur tuh nyeklek. Khotbah. Saya aduh Tuhan lah kok ini berbicara banyak. Pak Bambang ngomong sama saya, "Weh, khotbahku ya sesuatu." Ora ya, ini aku mendengar kok ini sesuatu. Saya bilang, "Saya itu makan, tapi aku enggak ngerti ini apa yang saya makan." Saya ngomong gitu ke Pak Bambang. Saya ngerti yang dikhotbahkan itu. Oh, ini tuh, ini yang saya makan kemarin, tapi aku enggak ngerti namanya apa. Dan saya baru tahu tadi malam ketika saya mendengarkan khotbahnya Michael Wijaya itu, Pastor Michael Wijaya itu. Saya kaget, loh ini toh.
Tapi saya sudah makan duluan, baru saya ngerti tentang yang namanya mengucap syukur itu bagaimana. Dulu saya pikir, saya bingung mau mengucap syukur itu. Wong belum selesai kok, wong belum ditolong Tuhan kok, belum merasakan sesuatu kok mengucap syukur ini yang bagaimana? Ketika doa malam ada di tempat ini hanya 5 orang. Tuhan bicara kepada saya. Ini pilihanmu. Hari ini, malam ini. Kamu mau bersyukur atau kamu tetap pada posisimu sekarang? Saya kaget saudara. Langsung saya berkata, aku bersyukur padamu dengan keadaan yang seperti ini. Nah saya tidak mengerti itu apa. Karena saya tahu hari esok itu Tuhan yang memegang. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu hal ku tahu, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal kita tidak mengerti. Saya tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Kadang kita bertanya, kita berpikir, kenapa aku harus melewati ini Tuhan? Tapi yang saya tahu, kalau saudara dan saya harus lewat lembah kekelaman, firman-Nya berkata, Dia ada beserta dengan kita. Ketika aku dalam lembah kekelaman, Dia beserta dengan kita. Ketika saudara sedang harus menaiki gunung yang tinggi, kakimu berdarah, Dia ada beserta dengan kita. Karena Dia tahu hari esok. Dan hari esok itu pasti sukacita ujungnya. Sekalipun sekarang kita berdarah-darah. Saya percaya, saya tahu. Sekalipun sekarang ini saudara tidak mengerti akan jalan Tuhan. Nah, saudara, ada satu peristiwa di jemaat. Dia mengalami sesuatu. Dan dia juga tidak mengerti jalan Tuhan. Karena dia harus operasi tetapi dia hanya punya BPJS. Mari Bu Giok, tak temani sebentar. Dengarkan, hari esok itu dia enggak mudeng dengan keadaan yang dia hanya punya BPJS dan enggak bisa membayar untuk operasi. Dan harus ditunda beberapa bulan. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Shalom. Saya mau cerita sedikit tentang tangan saya, di mana ini pas genap 1,5 bulan. Jadi saya itu pas malam-malam, minggu malam 1,5 bulan kemarin itu kepleset. Akhirnya tangan saya ketika saya angkat tangan saya itu sampai melengkung. Akhirnya saya pegang tangan saya, dalam nama Yesus pasti sembuh. Karena saya harus bekerja. Terus habis itu akhirnya sudah 2 minggu saya cuma kasih obat, terus saya minum obat, terus habis itu saya dengar kalau operasi itu 25 juta. So, akhirnya saya 2 minggu kemudian enggak sembuh, akhirnya saya rongsen di Ngawi. Waktu itu saya ke Solo, tapi waktu di Solo itu saya mau rongsen kok kayaknya enggak bisa. Akhirnya saya pulang Ngawi, terus saya rongsen di Ngawi. Terus katanya yang rongsen itu tulang saya patah, tulang besar saya ini patah. Gitu. Terus akhirnya saya besoknya langsung ke BPJS, ngurus BPJS saya. Terus nunggu 2 minggu lagi. Tapi saya tetap bisa beraktivitas gitu. Terus akhirnya setelah saya tanggal 24 kemarin, saya ke dokter, harusnya saya Senin, saya milih dokter Agus, ya toh, Senin. Terus teman saya datang pada waktu Kamis itu, saya ke Vaskes pertama itu, teman saya datang, terus sudah gimana, bisa enggak? Terus akhirnya saya diantarkan ke Widodo. Lah pas itu adanya dokter Bambang gitu. Akhirnya terus saya sudah kok bisa masuk, terus saya periksa, terus dokternya ngomong, gimana Bu, ada apa? Saya jatuh, gitu.
Terus sudah berapa? Sudah 2 minggu. Terus habis itu ya sudah nanti rongsen lagi ya, terus minum obat. Nanti tanggal 3 kembali lagi. Ya sudah, terus katanya teman-teman, lu kok diolor-olor, kok enggak ke Solo aja, enggak usah di sini aja wis. Pokoknya saya ikut apa kata anu aja, sudah di sini aja dulu. Terus habis itu kemarin saya akhirnya ke dokter lagi. Terus dokternya bilang gini, gimana Bu jadinya? Loh dok, saya mau tanya gimana tangan saya ini, mau diapakan jadinya? Terus loh iya memang tangan ibu patah ini, tapi tangan ibu ini sudah nyambung, enggak perlu operasi. Puji Tuhan, saya ya ampun. Akhirnya ya sudah, nanti minum obat dulu ya, nanti 2 minggu lagi ke sini. Ya sudah, puji Tuhan jadi saya enggak jadi operasi. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Jadi jangan, pokoknya ikut Tuhan, andalkan Tuhan aja. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, kalau saudara dan saya memang terbatas keuangan, nggak bisa operasi, sempat saya tanya waktu saya lihat tangannya itu, loh kenapa enggak operasi? Kalau sudah patah, ya sudah ke Solo aja, Andre. Saya BPJS Bu Ella, jadi harus nunggu. Kadang kan hati kita tuh enggak enak ya. Enggak punya uang supaya bisa tertangani. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sediakan mujizat di balik itu. Kalau memang kita kejepit enggak bisa apa-apa, dengar baik-baik. Masih ada satu yang bisa menolong saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Karena dia memegang hari esok. Saudaraku, dengan diolornya waktu rasanya memang gak enak. Saya waktu ngobrol sama Bu Giyok, ya dia merasa gak enak karena memang gak ada keuangan untuk itu. Apa kalau kita gak ada keuangan untuk berobat berarti kita putus asa dan gak ada pertolongan? Salah. Justru disitulah Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Saya tadi malam ketika saya di WA, wow, Tuhan ajaib. Dengan diolornya waktu, dengan mundurnya waktu yang menurut manusia kita diabaikan atau mungkin tidak diperhitungkan. Tapi Yesus memperhitungkan iman saudara dan saya yang percaya kepadanya. Maka mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yuk, banyak hal tak ku mengerti. Saya juga sedang dalam kondisi saya tidak mengerti. Tapi saya tetap berkata, tapi satu hal yang aku tahu. Masa depan itu Engkau yang pegang Tuhan. Sekalipun ketika saya melihat air mata saya harus keluar. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita hanya perlu berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku percaya yang terbaik yang Engkau akan berikan. Yuk saudara, saya juga cuma sempat berdoa saja di depan sana. Ketika mendengar bahwa BPJS itu harus nunggu panggilan entah berapa bulan. Ya ada sih yang kapan lalu saya dengar juga BPJS. Waktu ada yang patah anaknya Bu Yeni ya 99 itu. Begitu dirujuk ke Solo, di Karima Utama, bisa langsung tertangani seminggu kemudian. Ya Tuhan tahu kok. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, yang menurut manusia kayaknya tidak ada yang bisa menolong, gak usah kecil hati. Karena dia yang memegang hari esok. Coba kalau waktu itu langsung dioperasi, gak akan ngalami mujizat ini kan? Tetapi untuk menunggu ketika kita ditunda itu udah enak. Kenapa kok aku tuh udah punya duit? Untuk operasi sekian puluh juta. Kadang-kadang kita merasa kok Tuhan gak nolong ya? Bukan Tuhan tidak tolong. Tuhan tahu persis waktu untuk saudara dan saya. Banyak hal tak ku mengerti akan masa
sayang datang, tapi satu hal ku tahu, tangan Tuhan yang pegang. Ketika saya bertemu dengan jemaat yang sudah puluhan tahun tidak ke gereja, saya menasehati dia, saya bicara, saya ngobrol. Saya juga nggak ngerti, Tuhan, apa maumu? Kau suruh aku menasehati keluarga, menghadapi keluarga anak-anak muda yang kayak gini, sedangkan aku sendiri punya hal yang belum terselesaikan. Tapi yang aku tahu, tanganmu itu memegangnya. Kadang air mata harus keluar, tapi dengar baik-baik. Seluruh air mata saudara dan saya itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Gak pernah sia-sia. Itu adalah untuk hari esok. Sekarang yang kedua, terakhir. Kembali ke PowerPoint. Untuk hari ini. Itu kita wajib tahu. Kalau untuk hari esok, itu Tuhan yang tahu. Ya, kita wajib tahu hari ini. Apa itu? Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ketika Petrus, Tuhan Yesus sudah bicara tentang masa depannya Petrus. Ayat 19 bagian terakhir, sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku ini 2 kali diulang. Ada ayat 22, jawab Yesus, jika engkau menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Namun engkau ikutlah aku, kata Tuhan. Ini loh saudaraku, yang wajib kita tahu sekarang ini kita sebagai orang Kristen. Ikut Yesus. Ikutlah Yesus. Di dalam bahasa aslinya, ini kata ini berarti berpikiran, berperasaan, berperilaku seperti Yesus atau niru Yesus di dalam bahasa aslinya sana. Arti daripada ikutlah aku, itu sama dengan Tuhan ngomong, kamu tuh loh berpikiran seperti aku, berperasaan seperti aku, bertingkah laku seperti aku. Itu namanya ikut Yesus. Dan perintah Tuhan sekarang ini yang wajib kita tahu, ikutlah aku, kata Tuhan. Mari kita berpikiran seperti Tuhan Yesus berpikir. Bagaimana cara Tuhan Yesus berpikir ketika ia disakiti? Ketika dia difitnah? Ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat yang makan bersama-sama dengan dia. Ketika dia mengalami cambuk harus meminum cawan yang pahit itu. Bagaimana Tuhan Yesus berpikir? Seperti itulah kita harus berpikir. Halo? Jangan pikiran ini diisi dengan aduh dadak bengaknya dunia saja saudaraku. Nah saudaraku. Kalau engkau berpikir tentang dunia ini terus. Saya membaca di sebuah artikel tentang kesehatan manusia. Semuanya dari 8 syarat manusia sehat. Itu urutan ke-8 adalah olahraga rutin. Loh, itu urutan ke-8. Urutan ke-7. Urutan yang lainnya sampai yang kedua itu ada makan ikan seminggu 2 kali, makan kacang-kacangan seminggu 3 kali, terus minum air putih, makan yang sehat, jus itu semuanya. Yang nomor 1, kalau saudara dan saya ingin sehat, hatimu dan hatiku harus bersuka cita. Dan kita nggak bisa bersuka cita kecuali Yesus itu ada dalam hidup kita. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Bayangkan dalam kondisi gak baik, semua sekeliling kita itu rasanya menghancurkan. Tapi sukacita yang daripada Tuhan itu tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Ini yang wajib kita ngerti. Ini berperasaan seperti Yesus. Mengikuti Tuhan. Kita berpikir seperti Yesus berpikir. Makanya Filipi pasal 2 berkata, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus itu memenuhi hidup kita. Kalau pikiran Tuhan memenuhi hidup kita, saudara disakiti, saudara gak akan balas nyakiti kok.
Lah ngapain gitu loh. Itu buang energi, buang tenaga, saudaraku. Kalau pasanganmu tuh gak baik dengan kamu, ataupun tidak seperti yang kita harapkan, makanya sampai sekarang ini para psikolog ataupun tempat orang bisa konselor itu berkata, kalau engkau mau menikah dan pengen bahagia, jangan nikah. Sampai gitu loh saudaraku. Karena pernikahan itu awal semua masalah. Bayangkan dua orang yang berbeda disatukan. Geger terus saudaraku. Ribut terus saudaraku. Ayo bisa gak bicara sehari, 2 hari. Ya apa enggak? Pak, Bu, bisa enggak gak bicara seminggu? Dulu sebelum diubahkan. Sekarang setelah diubahkan beda lagi. Saya ngerti kayak Bu Timur sudah bisa tersenyum dengan plong. Karena Tuhan sudah mengubahkan. Coba 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, stres tak lihat itu. Saudara. Tapi karena Yesus mengubahkan. Sekarang lihat Bapak itu, wah Bapakku kok tambah seger, tambah tresno dengan aku. Saudara, ada banyak hal yang terjadi. Semakin kita melihat kekurangannya, mencari kekurangannya, semakin kita, kekurangan itu gak usah dicari, muncul dewe saudara. Dan itu munculnya antri kepada kita. Saya dulu kan pengennya diperhatikan Pak Bambang. Bu yo ngerti yo gitu loh sama saya. Ramudeng bahasa Jawanya. Tapi setelah saya mengalami titik balik bahwa saya wajib tahu hari ini. Saya wajib merasakan seperti Tuhan, merasa berperasaan seperti Tuhan berperasaan, berpikir seperti Tuhan berpikir. Maka Tuhan bekerja dalam hidupnya Pak Bambang. Pulang tugas saya dijemput di bandara, dibelikan saya sebuket bunga. Saya tanya, saya kan syok. Loh, saya nikah kan sudah berarti 38 tahun ini. Saya bingung lah saudara. 38 tahun hidup dengan beliau yang cuek is the best. Yang ngunci saya di kamar mandi sampai 7 kali. Dan dia berkata, aku ora ngerti lek kowe ning jero kamar mandi. Dan dia berkata, oh ngono kuwi ra penak. Rasanya pengen saya gitu. Tapi mau apa lagi, memang itulah suami saya yang paling ganteng. Dan tiba-tiba berubah. Saya pulang dari pelayanan landing pesawat. Tiba-tiba dia ada di depan dan bawa sebuket bunga. Bunganya 2, sing 3 bunga mati. Kering, yang 2 bunga hidup. Saya kaget, ini bener bojoku apa duduk ya? Kita wajib tahu berperasaan seperti Yesus. Ketika saya tidak menuntut lagi, ketika saya tidak mendesak dia lagi, Tuhan yang bekerja dan mengubahkan. Cuman untuk sampai merasa seperti itu, ngel. Saudaraku, bagaimana cara mengikut Tuhan? Tuhan cuma ngomong. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kayaknya mengikut Tuhan begitu saja. Wah gampang jadi orang Kristen. No. Jadi orang Kristen gampang, pindah KTP Kristen. Tetapi untuk hidup sebagai orang Kristen, itu adalah penyangkalan diri dan pikul salib. Setiap hari. Wah saya harus nyangkal diri saudara. Harus memikul salib. Kalau engkau tidak pikul salib, engkau menyalibkan orang lain. Itu pasti. Kalau engkau tidak mau menyangkali dirimu, engkau menyangkali orang lain. Ini syaratnya cuma 2 aja. Sangkal diri, pikul salib. Kalau pasanganmu tidak ngerti kamu, sangkal diri, pikul salib. Kalau orang yang kau tolong tiba-tiba berbalik dan berbuat jahat kepadamu, ingat firman, sangkal diri, pikul salib. Setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan pas hari Minggu, setiap hari. Kalau semua keadaan tidak menjadi baik, ketahuilah kita harus berpikiran, berperasaan, ya, berperilaku
seperti Tuhan. Nah kalau orang Kristen disakiti hatinya. Semalam saya ngomong sama Pak Bambang. Itu toh sing arep khotbahne sesuk ora. Coba ngerti. Ya kan baca Alkitab kan kita sudah tahu. Kalau kamu ditampar pipi kanan. Bagaimana? Berikan pipi kiri. Itu baca toh? Ngelakoni. Sedut senyut doa puasa. Alkitab cuma ngomong kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bagaimana caranya? Tuhan, namaku jelek. Aku gak punya harga diri lagi. Selama saudara dan saya berjalan benar. Kalau engkau ditampar pipi kanan, persilahkan untuk tampar pipi kirimu. Bu Ella, kita baca. Mungkin saudara baca Alkitab sudah 90 kali. Tapi tidak melakukannya. Saudara jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika kau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ketika saya melakukan ini, benar-benar ditampar maksud saya. Jadi bukan kiasan. Di alam roh kita ditampar. Ora yo. Waplok tenan, palak gitu saudaraku. Karena ketika itu saya ditanya. Saya harus berkompromi dengan kebenaran. Saya berkata, maaf, sorry. Saya nggak bisa. Tetap ini salah di mata Tuhan. Langsung pelang saudaraku. Ya apa yang harus saya lakukan? Saya diam. Dan ditanya kembali. Mau nggak kamu untuk bicara di depan umum? Bahwa kamu tidak menyatakan ini salah? Nggak bisa. Kamu dan dia tetap marah. Kalau kamu kurang puas, silahkan. Itu enggak gampang. Jangan saudara pikir gampang. Harga diri hilang. Saya tahu posisi saya benar di hadapan Tuhan. Tapi saya harus menyerahkan itu. Dan ketika mau ditempeleng yang kedua kalinya, istrinya waktu itu memeluk dia dan berkata, stop. Saya menyerahkan saja. Kalau saya bilang suami saya itu raiso geger. Ajaan Pak Bambang Padu, tak menang. Dan Pak Bambang ini dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, dituding-duding. Sampai 1,5 jam saya sudah kerasa. Bentar lagi kau mesti tidak bisa tidur bener. Saya udah ngomong, you pulang biar aku yang dengar. Karena aku udah terbiasa dimaki-maki gini nih. Wis aku pengen gak apa-apa aku duduk di sini. Bener, semalaman, 1 menit aja dia enggak tidur. Saya ngomong, kan aku tadi udah bilang, ngapain kamu dengarkan kayak gini. Tapi ini gini nih, stop semuanya. Nah saya sudah terbiasa dimaki-maki. Sudah terbiasa dengan gitu. Mari kita berperasaan, berpikiran, berkelakuan seperti Yesus Kristus. Kalau samping kanan kirimu tuh pakai sendal tiap ke gereja cuman itu toh aja. Bajunya itu saja. Pulang nanti cari baju di rumah yang tidak kau pakai, yang masih bagus. Besok minggu bawa ke gereja, berikan kepada sebelahmu. Itu yang namanya kita berperilaku seperti Yesus. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan mereka yang di luar, yang tidak percaya Yesus? Kalau kita memberi kepada mereka yang bisa memberi kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya Yesus? Tapi Tuhan ingin saudara dan saya berpikir, berperasaan, berperilaku seperti Yesus Kristus. Maka dunia akan melihat bahwa Yesus hidup dalam diri kita. Dan ketika saudara dan saya masuk di situ, maka kuasa firman akan membungkus hidup saudara. Mujizat pasti terjadi. Hal kecil yang sebenarnya waktu beberapa minggu yang lalu kami berdua ketemu dengan cucu yang dari Surabaya. Singkat cerita, saya ketemu cucu saya itu batuk pilek. Ketika saya tidur dengan dia, semalam-malaman dia batuk berat. Saya berpikir, Tuhan, bagaimana ini anak ini besok lomba renang. Sedangkan dia batuk semalam-malaman kayak gitu. Saya itu gak mentolos sampai saya telepon anak saya yang di Jakarta. Kak, iki piye?
Karasakno ini besok renang apa iso, watoke kayak gini. Jadi hampir gak bisa tidur saudaraku. Besoknya dia itu harus lomba renang. Saya sudah mikir gimana cara menguatkan, menghibur cucu saya ini yang semangat. Semalaman tuh saudara, saya tidur dengan dia. Dan besok paginya dia semangat untuk berenang, lomba renang. Saya ngerti gini nafasnya mesti gak pas. Sedangkan kami hanya bisa nunggui sampai hari Sabtu. Lombanya sampai hari Minggu. Sabtu itu dia berenang dengan sekuat tenaga. Saya tahu sampai nafasnya tersengal-sengal. Dia merasa agak kecewa. Karena tidak dapat juara. Di antara sekolah-sekolah yang ada dari Bandung, dari Jakarta, dari Semarang, dari Bali, dari Surabaya. Karena itu sekolah internasional setara dengan BIS itu ada di situ. Ketika sore saya harus ke Semarang, malam itu naik kereta untuk pelayanan di Semarang. Sore sebelumnya kita mau makan bersama, kami tidak makan karena kereta saya. Singkat cerita saya ngomong sama cucu saya, kami ngomong, Kara, tidak usah kecil hati. Besok Tuhan akan buat kamu sesuatu yang baik. Kamu masih pengen menang. Cuman dia kayak sudah tidak ada harapan. Tapi dia mengangguk, yuk kita berdoa. Kami berdoa bersama. Ya saya juga nggak tahu karena saya nggak bisa nunggu nih. Saya dengan Pak Bambang berdoa, saya biarkan mereka makan, saya pulang, Pak Bambang pulang, saya naik kereta ke Semarang. Besok paginya saya dengar, cucu saya ini semangat 45. Sehingga dia bisa menjadi juara 2 dan juara 1 dalam grup itu. Saya telepon, Kara, benar kan? Doamu didengar Tuhan. Dia berkata, iya. Tuhan itu ajaib loh saudara. Itu batuknya setengah mati itu. Sudah saya aja yang dewasa sampai saya tanya anak saya obatnya apa kina. Tak kayak Alpara sepertiga apa biar. Enggak mas separuh tapi besok pagi. Lah percuma besok pagi deh. Tanding. Di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Tuhan masih kasih pengharapan. Penghiburan. Sebenarnya bukan untuk menang tidaknya. Hanya untuk menyatakan diri kepada anak kecil ini yang sudah tidak ada pengharapan. Dan saya cuma ngomong, kamu percaya bahwa Tuhan tolong kamu? Dia mengangguk. Besok sorenya saya telepon. Benar tak bahwa Tuhan itu menjawab doamu? Dia berkata, iya. Hanya itu saja. Sebenarnya itu tujuannya. Bukan untuk kemenangannya saja. Tetapi ini loh yang Tuhan mau. Bahwa Tuhan itu memegang hari esok. Tuhan ada beserta dengan kita dan cukup dan dia nyatakan dalam kematiannya di atas kayu salib. Makanya ketika saudara mengambil tubuh dan darah Kristus, persiapkan dirimu. Jangan sampai saudara ambil tubuh dan darah Kristus, tadi datang ke gereja masih marah-marah dan belum menyelesaikan kepada Tuhan. Saudara masih maki-maki orang. Ingat, berpikiran dan berperasaan seperti Kristus. Adakah yang lain? Terakhir, next. Pasal 21, saudaraku, dalam 21 ayat yang terakhir itu murid-murid itu kembali ke dalam hidup lama mereka. Mereka meninggalkan panggilan, meninggalkan kewajiban mereka. Tapi saudara dan saya harus tahu bahwa penyertaan dan Roh Kudus itulah yang memampukan. Dan itu janjinya buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah janji bahwa saudara tidak akan menghadapi masalah. Tuhan tidak pernah janji bahwa saudara tidak akan mengalami kesukaran. Tuhan tidak pernah janji bahwa saudara dan saya semuanya akan mulus-mulus saja. Banyak orang yang gak senang dengan kita, banyak orang yang gak sama dengan kita, banyak orang yang hidupnya tidak berpadanan dengan firman Allah, termasuk orang Kristen sendiri. Tetapi dengar baik-baik bahwa Tuhan berjanji dia menyertai saudara dan saya. Apapun yang terjadi, dia memampukan kita untuk menghadapi masalah. Kalau sekarang saudara merasa ekonomi yang demikian berat, saya juga gak bisa apa-apa. Kami berdua pelayan Tuhan full. Bukan pengusaha. Semua pendeta-pendeta yang pernah ke sini, mereka berpikir bahwa kami berdua ini pengusaha. Nah kalau jemaatnya 65% orang desa, bagaimana cara bisa membangun ini? Ya Tuhan yang bisa bangun. Emangnya siapa? Siapa kita? Gak ada, hanya Yesus yang bisa membangun. Sedangkan ini saja bisa lunas karena Tuhan. Kalau enggak, kita masih nyicil sampai hari ini. Tapi karena Tuhan
berbicara kepada orang, ya Tuhan kirimlah. Coba. Kekurangannya 110 juta. Dan saya dari mana? Dulu aku duit tabungan. Ya enggak usah lah minta jemaat janji iman. Lah ngapain? Saudara, kalau punya tabungan 110 juta, ngisin-ngisin ya. Orang mati itu tabungan ya gak tak gowo loh. Rumah ya gak dibawa, semua gak tak bawa. Lah ngapain ribet? Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang besar. Kalau sekarang engkau hidupnya pres, bukan kurang ya. Tidak pernah kekurangan, tetapi pas. Dengar baik-baik, pas butuh, pas ada. Halo? Ya? Jadi lihat dinyek orang, kok hidupmu pas-pasan? Enggak apa-apa, karena aku pas butuh, pas. Gitu kan? Itulah Tuhan. Tuhan yang ajaib. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam percobaan. Mujizatnya masih ada. Kalau saudara kayaknya waktunya diolor-olor, enggak segera selesai. Dengar baik-baik, ada mujizat yang menunggu saudara dan saya. Mari kita berpikiran, berperasaan, berperilaku seperti Tuhan. Stop semua kata-kata kotor. Stop semua pisuan. Stop semua emosi. Ketika saudara mau emosi, meledak karena itu udah kebiasaan. Langsung ingat dan sebut nama Yesus dalam batinmu. Maka emosimu akan redam. Itu caranya. Dulu pertama kali saya merem emosi saya. Ketika saya mau marah dipancing. Terpancing dengan mau marah. Saya menyebut nama Yesus. Tuhan tolong saya. Kalau saya tidak tahan, saya masuk kamar mandi. Dalam tempo 2-3 menit saya berseru nama Tuhan. Roma 10:13. Barang siapa berseru nama Tuhan, keselamatan akan turun atas dia. Dan ketika saya berseru nama Yesus, maka dia turun untuk menenangkan diri saya. Sampai karakter itu digantikan dengan karakter Yesus Kristus. Ayo yang masih punya bermasalah dengan karakter. Kekristenan itu adalah gaya hidup, bukan sekedar agama. Kita berperasaan, berpikiran, berperilaku seperti Yesus. Itu ikutlah aku. Katakan kanan kiri, yuk ngikut Tuhan. Kalau suamimu marah-marah jangan bawa tenggeng ya. Semakin marah dia. Biarkan aja masuk kamar mandi. Kalau kamar dia ada kan gak mungkin berdoa masuk kamar mandi. Tutup kamar mandi 2 menit saudara berseru nama Tuhan. Damai sejahtera akan turun dan memampukan saudara untuk menghadapi suamimu. Tiba-tiba bisa kau peluk, tiba-tiba bisa kau buatkan kopi. Dan suamimu akan heran, ini bertamu, tapi kok tiba-tiba aku digekno kopi, digoreng no pisang. Itu ajaibnya Tuhan, amen. Ya, saya tahu banyak yang tersenyum-senyum simpul, karena memang engkau sedang mengalaminya. Dan engkau harus berubah untuk menjadi berperilaku seperti Yesus ya. Mari kita berdiri bersama. Kita wajib mengerti hari ini bahwa kita harus mengikut. Siapa saudara? Katakan bersama-sama, aku tahu kewajibanku hari ini adalah mengikut Yesus. Sekali lagi, 2, 3. Aku tahu kewajibanku hari ini adalah mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus. Banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu hal ku tahu, tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku mengerti akan masa yang datang, tapi satu hal ku tahu, tangan Tuhan yang pegang. Biarkan singer menyanyikan pujian ini.
satu hal yang kami tahu dari awal, saudaraku, mungkin kau hadir pagi hari ini dengan tidak tahu hari esok itu bagaimana. Mungkin ada sedikit kekhawatiran, kegelisahan dalam hatimu. Entah itu untuk anakmu, pekerjaanmu, saya tidak tahu. Atau untuk kesehatanmu. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, dan rasa-rasanya Tuhan berbicara dalam hatimu, dan kau ingin kekuatan dari Tuhan, angkatlah tanganmu ke surga yang satu, dan yang satu taruh di dadamu, dan saya akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali Yesus. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang diangkat. Hamba tidak tahu apa yang menjadi masalah mereka, tetapi Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami ikuti. Engkau tahu setiap tangan yang diangkat ini Tuhan. Sekarang hamba mohon kepadamu Bapa di surga dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus memegang setiap tangan kami, setiap hati kami, untuk kami percaya kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu, bahwa Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan surga turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Saudara duduk dalam hadirat Tuhan, biarlah pujian ini dinaikkan. Pelayan perjamuan suci maju ke depan. Ada satu bukit jauh dari sini. Saya mohon para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ketinggian. Pada satu bukit jauh dari sini, di sana Tuhanku, salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami semua jemaat-Mu, kami semuanya, sehingga kami menerima berkat perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yang mulia, anugerah
belum dapat, angkat tangannya. Yang belum dapat, itu banyak sebelah sana. Kuasa salibmu. Jemaat mohon bangkit berdiri. Refnya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikan kuasa salibmu, pulihkan kuasa salibmu, Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia berkumpul dengan ke-12 muridnya. Kemudian dia mengambil roti itu dan dipecah-pecahkan. Lalu diberikan kepada mereka satu persatu. Yang pagi ini diberikan kepada kita. Waktu itu Tuhan Yesus berkata demikian. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami tidak pernah memiliki pribadi yang begitu mencintai kami. Sehingga engkau mengorbankan hidupmu, melepaskan harga dirimu. Kau dicambuk, diludahi, dipukul, dimahkotai duri. Engkau juga dipaku disalib karena segala dosa kami. Kami bersyukur dan kami menerima tubuhmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Mari kita buka darah Tuhan dan kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudaraku. Bagi saudara yang sakit, silahkan menumpang tangan kirimu ke bagian yang sakit. Dan mempercayai bahwa darah Kristus ini sama berkuasanya hari ini seperti 2000 tahun yang lalu. Setelah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu diucapkan syukur kepada Bapa. Lalu diberikan kepada murid-muridnya yang ke-12 itu. Dan pagi ini ada di tangan saudara dan saya, juga diberikan kepada kita. Tuhan Yesus waktu itu berkata demikian, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena segala dosamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur, oleh bilur-bilurmu, sakit penyakit kami disembuhkan. Dengan darahmu dosa kami dikuduskan. Dan kami menerima perjanjian kehidupan yang kekal. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai perjanjian yang abadi dengan Tuhan. Dosa kami telah dipaku di salib, segala beban, segala kelemahan, Tuhan telah meniadakan semua karena darah-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Silakan duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Oh, Selamat pagi, salam semua Bapak Ibu Saudara. Saya merasa terhormat dan bersyukur karena di tengah-tengah kita ada Bapak Kapolresnya yang baru bertugas di Kota Ngawi, yaitu Bapak Charles Tampu Bolon dengan Ibu. Saya sebetulnya minta duduk di depan, tapi beliau ingin duduk di situ saja ya. Pada pagi hari ini sebelum kita tutup ibadah dan pengumuman, kita akan mendengar sepatah dua patah kata dari Bapak Charles Tampu Bolon. Waktu kami berikan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya secara pribadi dan keluarga senang dan berbahagia secara umum bisa menjadi warga Kota Ngawi, Kabupaten Ngawi, dan hari ini secara khusus saya menjadi ikut bergabung memuji memuliakan Tuhan bersama keluarga besar Gereja El Shaddai. Sebenarnya tadi pagi saya dengan orang tua saya dan anak-anak saya ikut gabung. Hanya dapat informasi bahwa gerejanya jam 7. Kami dapat informasi sebelumnya jam 8. Ternyata jam 7, jadi tadi kami agak terlambat 10 menit. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Charles Pandapotan Tampu Bolon. Kami sebelumnya berdinas di Polda Jawa Timur. Puji Tuhan kami mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk menjadi Kapolres di Kabupaten Ngawi terhitung tanggal 13 Maret. Tetapi serah terimanya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Kami berharap kehadiran kami di sini bisa memberikan perbedaan kepada sesama kita murid Tuhan Yesus, bisa memberikan hal-hal yang positif buat masyarakat Kabupaten Ngawi, akan tetapi yang kami lakukan nanti bukan pribadi, tetapi biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan. Seperti tadi yang Ibu Pendeta sampaikan, bahwa berperasaan, pemikiran, dan berperilaku seperti Tuhan Yesus. Saya bukan pendeta untuk mengkhotbah di sini, tetapi saya ingin mengajak kita semua, baik mungkin di sini ada beberapa anggota Polres Ngawi, dan yang bukan pun Polres Ngawi, saya berharap ke depannya membantu saya untuk menjaga situasi Kamtipmas di Kabupaten Ngawi. Semoga Tuhan berkati kita, janganlah ketemu saya di kantor karena masalah. Tapi ketemulah di kantor karena kita sama-sama murid Tuhan Yesus. Dan jika memang ada hal yang bisa saya bantu, langsung sebut aja warga El Shaddai. Jadi nanti langsung masuk ke ruangan saya, nanti kita bisa saling sharing. Tapi bukan saya menolak saudara-saudara, Bapak Ibu, jika memang ada hal yang bisa saya bantu, bukan. Tetapi tolong jangan sampai ketemu saya karena kita sebagai pelaku. Tapi kalau sebagai korban, nah pasti kita akan tindak lanjuti. Saya akan berusaha sebisa mungkin dengan seizin Tuhan Yesus membuat perbedaan pelayanan di Polres Ngawi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa jika murid Tuhan Yesus yang menjadi Kapolres ada bedanya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom.
Ya, terima kasih untuk sambutan yang hangat dan baik ya. Bapak Charles Tampu Bolon dengan Ibu. Nanti beliau berdua saya mohon sebelum pada waktu kita bubaran ada di depan ya supaya bisa salaman dengan jemaat. Kita akan mendengarkan pengumuman minggu ke depan ya, seminggu ke depan saudara. Soundnya. Membuka pendaftaran TK kita, KB dan TK. Satu-satunya TK di Kabupaten Ngawi ya, dan playgroup.
slow. Green means that I gotta go, go, go tonight. You better hold on tight. Ini piknik kita 2 hari yang lalu ya. Yes, and don't be slow. We're going to a hot rod rodeo. Well, the Shopkin Channel race the cars and take the sound. Step on the gas and don't be slow. We're going to a hot rod rodeo. Well, red means stopping, amber slow. Green means that I gotta go tonight. You better hold on tight. You better step on the gas and don't be slow. We're going to a hot rod rodeo. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari tetap semangat dan bertumbuh di dalam Komsel setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk waktu dan tempat bisa menghubungi PTS-nya masing-masing. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 malam di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 pagi di panti. Som 1 dan 3 setiap hari Jumat pukul 6 malam di gereja. Untuk wilayah Geneng di rumah Ibu Erna. Elsada Youth setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Apnia. Halo adik-adik, jangan lupa ya ibadah Elsada Kids sesi pagi dan sore di Aula Apnia. Mari bersama rasakan hadirat Tuhan melalui ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat tayangan janji iman, saudaraku ya. Untuk membeli sekat itu ya, selambu itu sama kursi plastik ya. Ya demikian, terus Bapak Ibu Saudara kita ambil bagian, ini sampai bulan Juni kita buka ya. Kita memerlukan 75 juta dan yang terkumpul kurang lebih 6 juta ya. Mari kita ambil bagian semua dalam janji iman ini. Nah, ada berita duka dari Pak Cornelius ya, beberapa hari yang lalu istrinya yaitu Bu Dewi yang aktif di panti dan pelayanan orang jalanan telah dipanggil Tuhan dalam usia 44 ya, masih muda. Sebetulnya enggak pernah sakit, tapi kemudian ya menderita suatu sakit dan kemudian dipanggil Tuhan. Nah kita sudah makamkan dan kemarin ada ibadah penghiburan. Nah setelah ibadah ini Bapak Kapolres telah memberi persembahan berupa makan ya, makanan kardus. Tapi untuk 100 orang saja, sehingga masing-masing enggak dapat. Yang dapat nanti diperuntukkan hanya untuk yang dari desa-desa ya. Sedangkan makanan gratis di dapur umum tetap masih dibuka ya. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu Saudara enggak kebagian kardusnya. Hanya anak-anak Tuhan yang dari desa-desa ya nanti yang dapat ya. Kalau pengen kardusan ya beli sendiri. Demikian saya kira pengumuman. Sekali lagi terima kasih Bapak Charles Tampu Bolon dengan Ibu. Tuhan kiranya memberkati selama bertugas dan menjadi abdi negara. Kiranya Tuhan menyertai. Saya kira demikian. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja. Tolong berdiri, silakan berdiri. 1, 2, puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Mari kita pakai berdiri semuanya, saudara, kita akan tutup di dalam doa.
Mari kita angkat persembahan yang sudah saudara isi. Oh maaf, ini ada kunci yang tertinggal, ini ada kunci mobil, kunci macam-macam ya. Nanti saudara yang kehilangan kunci bisa maju ke saya ya. Mari kita angkat tangan kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberkati kami untuk menjadi berkat. Dan kiranya persembahan ini memperlancar pelayanan pekerjaan Tuhan sehingga gereja ini tidak kekurangan dana untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan menjamin hidup kita yang akan datang. Dan juga hari ini. Praktekkan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai memberkati saudara sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaan. Kita angkat tangan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan sebentar kami mau pulang sertai kami dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing dan kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dengan sukacita yang baru darimu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.